Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dalam video ini kami akan membahas makalah kami dalam mata kuliah kewirausahaan dengan membahas tema aspek legal. Adapun makalah ini dibuat oleh kami dari kelompok 6 Ilmu Al-Quran dan Tafsir reguler 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Syamri, kemudian teman saya Nur Jannah, Nurul Rahmadani Aham, dan Reski Sekar Arum. Yang pertama, pengertian aspek legal. Aspek legal adalah pondasi menuju perusahaan yang kuat, seharusnya dipatuhi, bukan dihindari. Beberapa faktor yang dijadikan dasar dalam penilaian suatu rencana bisnis, yaitu 1. Badan hukum apa yang paling sesuai untuk dijadikan bentuk formal badan usaha yang akan didirikan. Yang kedua, komoditas usaha termasuk jenis barang dagangan, komoditas yang diperbolehkan atau dilarang undang-undang. Yang ketiga, cara berbisnisnya melanggar hukum agama atau tidak. Dan yang keempat, teknik operasional mendapatkan izin dari instansi, departemen, dinas terkait atau tidak. B. Bentuk dan cara memperoleh legalisasi perusahaan atau badan usaha. Hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Catatan penting tentang kekayaan intelektual. Yang pertama, kepemilikan kekayaan intelektual bukan terhadap barangnya. Yang kedua, kekayaan intelektual melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi. Yang ketiga, sifat kekayaan intelektual. Yang keempat, bersifat eksklusif dan mutlak. Hak atas kekayaan perindustri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh industri kepada inventor atau hasil invensinya di bidang teknologi. Yang kedua, merek, yaitu tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Yang ketiga, rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi. Yang keempat, desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Hak cipta, yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan. Baik, selanjutnya badan usaha. Badan usaha yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Dalam dunia perekonomian, banyak usaha-usaha yang didirikan oleh berbagai pihak, baik kepunyaan sendiri maupun bersama. Beberapa negara mengutamakan usaha-usaha menengah dan usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakatnya, karena itu merupakan salah satu bentuk yang dapat membuat perekonomian suatu negara bisa berkembang serta produktif. Dan tentunya badan usaha diperlukan untuk membentengi semua usaha tersebut. Selanjutnya, bentuk-bentuk badan usaha ada 3. Yang pertama, dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, pengelolaan terbatas atau sederhana. Dan yang ketiga, modal tidak terlalu besar. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha di Indonesia, yaitu ada koperasi, persero, badan usaha milik swasta, lalu CV atau persekutuan komanditer, dan yang terakhir yayasan. Yang terakhir, manfaat legalisasi perusahaan.
berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh nantinya seorang pengusaha yang mengurus legalitas perusahaannya. Dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar, pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaannya. Justru jika pelanggan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan mendapatkan kesulitan kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan penertiban oleh pihak berwajib, mereka juga akan kesulitan mengembangkan usahanya menuju ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki surat-surat izin sebagai bentuk legalitas perusahaan, maka akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, sarana perlindungan hukum. Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib. Yang kedua, sarana promosi. Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi. Yang ketiga, pengusaha bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan memiliki unsur legalitas tersebut, menandakan bahwa pengusaha itu telah mematuhi aturan hukum yang berlaku. Secara tidak langsung ia menegakkan budaya disiplin pada dirinya. Yang keempat, mempermudah mendapatkan suatu proyek dalam suatu tender. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman dari pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank. Sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, wallahu musta'an alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.